Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari saat ini sama-sama kita mau renungan tengah minggu lagi. Mari siapkan waktu yang terbaik untuk menyembah Tuhan, untuk mendengar apa yang menjadi isi hati Tuhan. Mari saya undang untuk setiap kita, mari masuk ke dalam hadirat Tuhan. Mari miliki hati yang rindu untuk lebih dalam lagi mengenal Tuhan. Haleluya Yesus, haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Sama-sama katakan, aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Mari katakan, aku mengasihi. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap. Mari katakan sekali lagi, aku mengasihi Engkau Yesus. Aku mengasihi Engkau Yesus. Kami mau nyatakan Tuhan dengan segenap. Kami mau nyatakan saat ini bahwa kami mengasihi Engkau. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwa. Katakan, ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Dalam hidup kami, pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Sekali lagi kita katakan, kita nyatakan, aku mengasihi Engkau. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan. Mari renungkan firman-Nya setiap waktu. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Menyenangkan hati-Mu. Menyenangkan hati-Mu Tuhan. Menyenangkan hati-Mu. Haleluya Yesus. Kami mau menyenangkan-Mu setiap waktu dalam hidup kami Tuhan. Kami menyatakan bahwa kami mengasihi-Mu Tuhan
dengan kami membuktikan kami mau semakin mengenal Tuhan. Kami mau semakin mendalami apa yang menjadi firman Tuhan. Biar pengenalan kami bukan dari kata orang, pengenalan kami bukan dari apa kata setiap orang-orang, tapi pengenalan kami benar-benar dari hubungan kami secara pribadi dengan Engkau. Kami percaya ada Roh Kudus-Mu yang mengajar kami bagaimana kami harus mengenal-Mu, bagaimana kami harus menyembah-Mu, dan bagaimana kami harus mencintai-Mu lebih dalam lagi setiap waktu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus sama-sama kita katakan amin. Salam. Shalom. Selamat menyaksikan kembali renungan tengah minggu yang biasa disampaikan setiap minggu, setiap Rabu malam. Ini episode yang ketiga. Kita masih berbicara tentang bagaimana menjadi Kristen normal. Ada banyak ciri-ciri yang dituliskan dalam Alkitab yang harus kita memilikinya. Itu ciri-ciri kehidupan sehari-hari. Jadi tidak hanya ciri-ciri dalam gereja, tapi sehari-hari yang dibawa dalam gereja. Atau dalam gereja bawa di kehidupan sehari-hari. Nah, ciri yang kedua yang ingin saya sampaikan adalah dia senang ya untuk membaca dan belajar Alkitab. Minggu lalu yang pertama, ciri pertama adalah dia senang dan suka menyanyi bagi Tuhan. Selalu membuat melodi-melodi, nyanyikan lagu-lagu untuk pujian, penyembahan, dan ucapan syukur. Itulah kesukaan Tuhan. Kesenangan saudara untuk menyanyi menjadi kesukaan Tuhan. Hari ini kita bicara bagaimana menjadi seseorang Kristen yang normal, yang suka membaca dan belajar firman Tuhan. Jika saudara suka dan senang membaca dan belajar firman Tuhan, maka itu pun menjadi kesukaan dan kesenangan Tuhan. Kenapa? Karena di dalamnya berisikan surat cinta Tuhan. Dan di sana ada banyak pengajaran-pengajaran, ada ketetapan, ada ketentuan-ketentuan hidup dan norma-norma kehidupan kekristenan yang normal. Alkitab menuliskannya. Sebab itu kita harus membacanya. Nah, kalau tidak ada niat, tekad untuk senang dan suka untuk membaca, bagaimana akan menjadi orang Kristen yang terajar oleh firman Tuhan yang dibaca? Itu menjadi orang Kristen yang normal. Karena kalau saudara belajar atau mungkin dengar firman Tuhan dari gereja, tidak cukup seminggu sekali atau 2 kali juga tidak cukup. Saudara harus membacanya sendiri. Karena ada nasihat Rasul Paulus kepada muridnya, anak rohaninya bernama Timotius. Dia tuliskan suratnya. Karena Timotius adalah seseorang yang kemungkinan dia murid seorang rasul tapi kurang membaca Alkitab. Sebab itu dia tuliskan nasihatnya supaya Timotius mau belajar Alkitab sebagai firman Tuhan. Terambil dari 2 Timotius 3 ayat ke-15. Firmannya berkata demikian. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau Timotius sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh imanmu kepada Kristus Yesus. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang sangat bermanfaat untuk mengajar. Tidak hanya untuk kita, tapi juga untuk mengajar. Itu untuk mengajar tentang menyatakan apa itu kesalahan, apa itu kebenaran. Juga untuk memperbaiki kelakuan. Dari kelakuan buruk menjadi kelakuan yang baik. Dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Untuk mendidik orang dalam kebenaran. Alkitab ini yang perjanjian lama dan perjanjian baru merupakan kebenaran dari Tuhan. Sejak zaman Adam sampai zamannya kitab Wahyu ditulis oleh Yohanes. Itulah kebenaran Kristus yang harus disampaikan. Harus menjadi sebuah program pendidikan dalam kehidupan kerohanian orang Kristen. Untuk mendidik dalam kebenaran Kristus.
Nah sebab itu saya tidak akan memberikan banyak hal, cuma satu ciri yang harus dilakukan oleh setiap orang Kristen, yaitu dia suka dan harus suka dan senang membaca dan belajar Alkitab. Kalau saudara setiap hari tidak suka, tidak senang, bahkan mengabaikan, saudara bukanlah Kristen normal. Kristen yang normal pasti baca Alkitab, pasti mempelajarinya. Dia akan belajar tentang semua apa yang Tuhan mau, Tuhan kehendaki, Tuhan perintahkan. Dia akan belajar tentang ketetapan Tuhan. Dia akan belajar tentang hal-hal yang Tuhan inginkan kita perbuat dalam kehidupan sehari-hari. Sebab kalau seseorang kurang membaca Alkitab, maka pasti dia akan lebih banyak menggunakan egonya dan kemauannya dan kehendaknya yang bisa berbeda dengan kehendak Tuhan. Bahkan Alkitab ini membentuk pola berpikir seperti Yesus. Memberikan mendidik sikap-sikap untuk seperti Yesus. Juga Alkitab akan memberitahukan bahwa bagaimana memiliki motivasi yang sama dengan Kristus dalam segala apa yang kita kerjakan. Sehingga Alkitab juga mendidik hidup kita untuk bergaya hidup seperti Kristus. Sebab proses perjalanan untuk semakin seperti Yesus itu hanya dimulai menjadi orang Kristen yang normal. Ciri yang pertama, dia suka menyanyi bagi Tuhan dalam pujian, penyembahan, dan ucapan syukur. Kalau nggak suka nyanyi, tidak normal. Yang kedua, cirinya adalah dia harus suka dan senang membaca Alkitab, mempelajarinya, dan melaksanakannya dalam kehidupan sehari-hari. Itulah ciri yang kedua. Itulah orang Kristen normal. Demikianlah firman Tuhan renungan minggu ini. Laksanakan bagi kemuliaan Tuhan. Haleluya. Salam. Amin. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan. Ku renungkan firman-Mu. Biar kami merenungi firman-Mu siang dan malam. Kami semakin suka baca firman-Mu Tuhan. Kami merenungkan, kami mempelajari dan kami melakukannya dalam hidup kami Tuhan. Ya Tuhan. Karena kami tahu hanya itu yang menjadi kesenangan dalam hidup kami Tuhan. Hanyalah untuk menyenangkan hatimu. Bapa di surga, kami mengucap syukur buat segalanya Tuhan. Jadikan kami Kristen-Kristen normal yang seperti Engkau mau saja dalam hidup kami. Kami semakin suka menaikkan pujian dan kami semakin suka untuk membaca, merenungkan dan melakukannya dalam hidup kami. Kami tahu firman-Mu itulah yang mengajar kami. Firman-Mu itulah yang mengubahkan hidup kami. Firman-Mu itulah yang menyelidiki motivasi kami Tuhan. Dalam kami melayani Engkau, dalam kami bekerja, dalam kami bersekolah, dalam kami bertetangga, bahkan dalam keseharian kami. Firman-Mu itulah yang mengubahkan jiwa, hati, roh kami. Agar kami semakin sempurna dengan Engkau. Bukan sempurna dengan dunia ini, tetapi sempurna dengan Engkau Tuhan dalam hidup kami. Kami percaya ada kebenaran-kebenaran-Mu, ada ilham-ilham-Mu, ada hikmat-Mu yang Engkau akan terus nyatakan dalam hidup kami. Ketika kami mencari wajah-Mu, ketika kami merenungkan firman-Mu, kami punya hubungan intim
pribadi dengan Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapa, biar siapapun kami yang mendengarkan RTM Tuhan, biar kami semakin punya pengenalan yang baru, kami semakin diubahkan dan kami menjadi Kristen normal yang semakin mirip serupa dengan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus sama-sama kita katakan amin, amin, haleluya. Terima kasih bagi Bapak, Ibu, teman-teman dan saudari-saudari semua yang sudah menyaksikan Renungan Tengah Minggu. Kami percaya setiap kita ketika punya kerinduan pasti akan ada pemulihan yang Tuhan nyatakan. Terima kasih, sampai ketemu di Renungan Tengah Minggu berikutnya. Tuhan Yesus memberkati, shalom.